Selamat menyaksikan. Let's go, kita mulai. Sebelum nanti kita break panjang untuk Isoma, namun flight path dari SMB dari Kameski masih terlihat jelas. Wow, dua player baru datang di belakang. Abang-abangannya yang diturunin dong karena Ames memang disandra. Lucifer langsung dimakan dan membuat 3 versus 4 dan first shot. Membuka kembali peluang dengan Satan yang sudah di take down. Kozi bakal berbarengan menyerang satu player lagi dari tim AK Gold. Zhao jatuh, Zhao turun dan AK Gold Tusun tanpa ada perlawanan secara maksimal. Gulung, namun di area lain Redface dapetin 2 player dari alter ego. Redface Exa masih kenceng nge-defense dari area genteng. Berloncat layaknya Spider-Man dengan kolaborasi terbaru untuk PUBG Mobile. Snip terlihat kebingungan. Snip lihat hanya sendiri saja. Zuxi, where are you? Zuxi pun juga sama. Ditumbangi sama Exa seorang diri. Tapi Exa, Redface terlalu banyak membuka badan di atas sehingga dari Pandum berhasil untuk ngintip-ngintip dan alter ego. Terlalu banyak dibanggakan, langsung tusun di hashtag 15 boy. Ini juga pemain-pemain dari RV, tapi kotak bongkahan dari Prince Pepeng diprioritaskan untuk di-loot oleh Boboho Redface. Setelah dari tadi cukup menggema dengan peluru defense yang dimainkan dari alter ego, tapi dari SE Redface kayaknya penyelamatannya tidak mudah. Dengan beberapa pemain Zenox sedikit mengalihkan perhatian dari Yoru, namun Yoru cukup tajam. Memberikan spray down ke arah depan dari seorang Laceby. Membuat dari Zenox agak berpikir 2 kali merecoki asa yang ingin melakukan revive ke arah dari Redface. Dan sekarang Da Costa tahu jelas ingin mendeteksi posisi dari Mastery juga. Dan sekarang dia hanya bermain 2. Namun jangan menganggap remeh seorang Tayo boy. Tadi nge-clutch 2 player ataupun 2 tim sekaligus. Tapi granat connect dari Yoru ke Da Costa membuat space untuk SE makin lebar ke arah seorang Redface. Tapi Redface sudah selesai dimakan oleh Blue Zone. Dan Tayo mengurungkan niatnya. Tayo tajam banget di jarak dekat. Refleks yang sangat manis. Refleks yang sangat cepat. Tapi harus digagalkan oleh serapan Blue Zone. Pastinya sudah ada beberapa granat yang dia lemparkan ke lengkungan dari JE. Tapi ternyata dari JE pun juga masih sama halnya dan gagal dari Gestara. Melakukan attacking secara penuh. Maxius masih kuat. Dan begitu pun dari Jimboy. Memberikan beberapa spraynya juga karena dari Overcraft. Turun Peter di atas. Tahu jelas bahwa Overcraft akan tereksplod. Namun dari Peter terlalu panik. Tembakan dari NST cukup melesat banyak ke arah dari SP. Tapi NST hanya sisa AUP. Entah mampu atau tidak untuk melakukan revive ke Jimboy dan juga Neko. Terus harus tarik mundur dulu. Dan begitu dari Arkral sama Alva. Mereka ditugaskan membersihkan angle dari RRQ yang ingin join the fight. Jeruk. Fokus mereka, angle mereka terlalu banyak. Ten Petun juga sama. Ke NST ataupun ke arah Dewa dari Dewa United. NST AUP. Coba maju mundur. Semuanya saling melakukan revive satu sama lain. Tapi Tata ataupun Ten memberikan serangan kejutan ke arah dari AUP. Dan akhirnya rata. Ten memberanikan diri untuk terus membuka angle ke arah NST. Cadangan dan akhirnya berkutat di komunitas, balik lagi bersama Jeruk. Dan sekarang Ten ingin menantang Pandum, mantan timnya berlaga di PMPL. Sang juara bertahan, namun memang belum ada pertemuan antara Ten bersama dengan Pandum. Kita menuju ke yang lainnya, granat terus dilemparkan. Dan ini adalah RRQ yang baru, RRQ yang sudah diberi tutor oleh Yami bagaimana caranya melempar granat. Oke, bagaimana juga dari Viren, tahu jelas bahwa serangan pun juga sudah bertubi-tubi. Mesti dia bergerak sama seorang Asep. Asep tumben banget di belakang Sep. Mestinya Viren ini diberikan bantuannya juga, tapi lihat di belakang. Gila Viren, saking pedenya dijaga 3 cover belakang, membuat dia langsung tidak ada pikir, tidak ada basa-basi, terus memberikan serangannya. Dongri mungkin bakal menjadi incaran dari seorang Viren, tapi serangan Dongri pun juga cukup tajam, membuat dari Viren agak nge-hold. Oh, gantian sama Genfos. Genfos dengan DBS yang dia bawa, bakal adu sama dari seorang Dongri. Dan lihat bagaimana gerakan 2 RRQ di belakang membuat dari Genfos makin pede dan maju pelan. Dengan Jeruk juga menjadi makanan lahapan untuk tim RRQ. Inilah dia RRQ yang baru, RRQ yang memang lebih menyerang, lebih banyak. Tembakan diberikan oleh pemain-pemainnya, berani untuk mendobrak pertahanan lawan. Dan kalau kita saksikan, zona masih tetap dikuasai oleh beberapa player-player yang berada di bootyard. Perlu bergeser para pemain Pandum, para pemain dari tim Kanza. Dan kita juga melihat ada fight yang sedang dilakoni oleh 2 tim tersebut. Sudah ada tembakan yang diberikan, namun Dimzi harus tumbang. Leon DZ berada di belakang. Joe Brenky juga akan menantang para pemain Kanza yang datang. RRQ berbondong-bondong mereka sedang melakukan mudik massal menuju ke titik yang mereka incar. Joe Brenky ingin mendapatkan satu pemain dan berhasil. Joe Brenky mengerjakan tugasnya. Hidup Joe Brenky! Itu menjadi satu dentuman untuk Leon Desert dan juga Frenzy. Mengcover di belakang, tapi RRQ
datang seperti biasa. Posisi Genfos di belakang masih tetap dengan kekhawatiran backline mereka, yaitu menjaga satu pemain dari QS, tapi Pandu pun juga masih disibukkan untuk mereka meratakan pemain-pemain dari KFKZ. Tapi PR nggak bisa berlama-lama melakukan revive karena dari Leon DZ, karena RRQ mungkin sebentar lagi akan menyerang. RRQ ternyata ada buying time karena serangan dari Pandum yang lain menjaga sisi luar, ngehold untuk movement dari RRQ. Viren sudah siap sedia ketika Lapar dan juga Yami sudah berhasil melakukan risetnya lagi. Dan Viren, kita masih tunggu apakah yang bakal dimainkan oleh mereka. Berfokus nge-gatekeep harapan dari Pandum atau mengikuti instruksi Genfos masuk mengamankan seperempat circle tenggara. RRQ sebelumnya berada di zona dan mereka memilih untuk keluar dari zona, memilih untuk menuju ke medan pertempuran, mencari pemain-pemain dari Pandum. Berarti ini adalah upaya untuk RRQ menambah eliminasi dan ini yang diharapkan oleh RRQ bisa ngerecokin setidaknya rotasi dari Pandum. Mendapatkan semua pemain Pandum dengan tembakan dari Yami. Gila, kita agak sedikit shock. Gue juga lengket banget dari Yami. Dua pala loh itu. Betul, dan itu langsung dia ngikutin crosshair-nya ke arah dari RB-nya itu sendiri. Gila, Yami benar-benar keras banget dari segi aim, tapi looting hasil yang harus dia manfaatkan membawa sampai ke late game, membuat dari Genfos membaca jelas situasi depan dan dipredatin terus menerus oleh Foxy. Genfos, hati-hati Gen, itu bagi-bagi yang tidak nyaman mestinya lo bisa sembunyikan, tapi di belakang masih ada bagi cadangan yang dibawakan oleh Asep. Dan begitu pun ternyata Voin Chaikri yang bakal menjadi contender selanjutnya dengan kalau misalnya Voin Chaikri berhasil untuk nge-stop dari RRQ, hanya 9 yang dibawa oleh RRQ total point. Namun dari RRQ kalau mereka membumi hanguskan pemain-pemain dari Voin Chaikri, nambah lagi di belasan tapi Lapar ataupun Asep ditarik mundur ke belakang dan serangan mengejutkan datang dari tim RV. First shot merubah sedikit skema yang dimainkan oleh tim RRQ. Ini membuat Voin secara tidak langsung ditolong oleh RV dan Voin harus memanfaatkan situasi seperti ini karena RRQ sedang kaget. Ada tembakan yang tidak diduga-duga menuju ke arah mereka. Lemparan utility kembali akan coba dimainkan oleh para pemain-pemain RRQ. Smoke terlebih dahulu di pop out oleh seorang Yami. Dengan 4 elim yang sudah dia berikan kepada tim barunya. Lapar juga perlu untuk segera di revive. Namun datang balik saat ini Yami. Ditabrak saja Yami. Tidak punya kesempatan saat satu pemain menuju ke arahnya. Hanskil berputar-putar sedikit dan perlu untuk segera melakukan sebuah end terlebih dahulu menuju ke Yami sebelum Yami memberikan banyak informasi. Oke, begitupun posisi dari tim Voin Chaikri tidak terlalu nyaman. Mereka benar-benar di bawah mata kaki pemain-pemain RRQ. Genfos yang sudah menutup sedikit angle pemain-pemain dari RV. Ada satu zoning out juga, granat agar Lucifer tidak semena-mena. Dan begitu pun sabar dulu untuk Lapar dan juga Genfos. Mereka masih menahan diri untuk melihat bagaimana situasi yang nyaman untuk mereka coba attacking. Entah itu Voin Chaikri, Foxy pun juga sama hal ya, melakukan baiting bersama dari Lucifer. Tapi Genfos sedikit offside, terlihat jelas di mata dari seorang Uno. Namun berkat Viren, berkat Lapar, pengurangan kuantitas ke arah dari RV itu jelas nyata. Tapi peluru terakhir yang harus di-reload tidak mampu lagi di tangan dari Viren. Kita lihat saat ini Kozi mungkin saja bisa membuat nyaman para pemain-pemain RV yang lainnya. Kozi kasih menuju ke para pemain dari Voin, namun Voin memiliki Foxy untuk mendapatkan Kozi. Dan saat ini kita melihat Potato juga memberikan aksinya. Berhasil ternyata Voin Chaikri menguasai jalannya fight. Mantep kan Potato sebenarnya IGL ya. Zeta coba nggak mau main katanya bareng Potato lagi, yang padahal Potato bagus banget untuk bawa ke late game. Namun Yoru terspotlight di tengah-tengah. Yoru agak terlalu berpasrah dan membuat dari Voin Chaikri akhirnya melakukan finishing dengan baik. Dan winner chicken dinner untuk halnya mereka yang sangat penting mendapatkan league point. Inilah dia kalau kata orang-orang makan ketan terburu-buru, Cakep. makan mantan cari yang baru.